Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, sehat selalu ya, stay safe. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Puput Deviranda Saputri, salah satu siswi dari kelas 19A, program studi pendidikan biologi, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di mana pada video kali ini saya akan menyontohkan atau saya akan simulasi mengajar. Nah, video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu strategi pembelajaran. Ditonton ya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, kalau memang baik aja. Baik, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas saat ini? Baik, materi yang akan kita bahas saat ini yaitu adalah pertumbuhan dan perkembangannya tumbuhan kacang hijau. Baik, berikut ada gambar tentang ada gambar di mana terdapat 2 cup aqua ya. Yang masing-masing aqua itu berisi tanaman kacang hijau. Nah, yang membedakan keduanya yaitu yang pertama, tanaman kacang hijau yang daunnya hijau itu kan ada tertulis di situ ya. Kacang hijau di tempat yang terang atau kecambah di tempat yang terang. Nah, yang kedua itu adalah kacang hijau di tempat yang gelap. Nah, dari kita lihat ada perbedaan di antara kedua tanaman tersebut, ya kan? Nah, apa sih perbedaan di antara dua tanaman tersebut? Ya, kalian benar. Perbedaan yang pertama dapat kita lihat bahwa di mana daun kacang hijau di tempat yang gelap itu terlihat kuning atau pucat, ya. Sedangkan daun di tempat yang terang itu terlihat hijau segar, ya kan? Nah, apa sih penyebab perbedaan yang dapat kita lihat? Dasarnya aja dulu, coba. Ya, perbedaannya yaitu di tempat yang gelap dia tidak mendapat sinar matahari, sedangkan di tempat yang terang tumbuhan kacang hijau mendapatkan sinar matahari. Bener ya, bener juga. Dan dapat kita lihat dari batangnya. Pertumbuhan batang di kacang hijau tempat yang gelap itu agak sedikit tinggi ya dibanding tumbuhan kacang hijau di tempat yang terang. Nah, nanti akan kita bahas tuh apa penyebabnya. Sekarang yang ibu mau tanya, apa sih penyebab perbedaan antara kedua daun tersebut? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, benar. Penyebab perbedaan kedua daun tersebut. Yang pertama kita bahas ya. Nah, yang pertama itu adalah daun pada tempat gelap akan cenderung berwarna kuning kecil dan mengucuk. Hal ini dikarenakan cahaya mempengaruhi aktivitas fotosintesis pada tanaman karena sebagai energi akan proses fotosintesis. Nah, tanpa cahaya fotosintesis tidak dapat terjadi. Akibatnya daun kecambah atau kacang hijau akan berwarna kuning
yang disebut etiolasi. Nah, jadi daun yang berwarna kuning itu disebut dengan etiolasi. Dan sedangkan daun yang di tempat terang, daun pada tempat terang cukup akan cukup cahaya akan berwarna hijau, mekar, daun lebar. Hal ini disebabkan karena terjadinya proses fotosintesis. Karena didukung lingkungan yang cukup cahaya sebagai sumber energi untuk berfotosintesis. Nah, akibatnya daun akan berwarna hijau karena memiliki cukup klorofil dan berdaun lebar. Nah, itu tadi. Makanya mengapa kedua daun itu berbeda. Nah, selanjutnya ada pun juga faktor perbedaan ya. Ada pun faktor perbedaan yang mengakibatkan kedua ini berbeda. Baik, Ibu akan jelasin ya, didengar ya, karena di akhir penjelasan ini akan ada kuis. Nih, cahaya memegang peran penting dalam proses fisiologis tanaman, terutama fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Nah, faktor lingkungan atau cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah atau kacang hijau ini. Cahaya yang selain berpengaruh terhadap proses fotosintesis juga berpengaruh terhadap pertumbuhan setiap organ dan keseluruhan tumbuhan. Nah, dalam keadaan terang, batang memiliki auksin yang sedikit karena auksin mengalami kerusakan jika terkena cahaya sehingga pertumbuhan pun terhambat. Tetapi, walaupun begitu, tumbuhan dalam keadaan terang memiliki banyak klorofil dan tumbuh berkembang. Sedangkan dalam keadaan gelap, batang memiliki banyak auksin sedangkan dalam keadaan gelap, batang memiliki banyak auksin sehingga tumbuh paling panjang. Tetapi dalam keadaan gelap, ini walaupun tumbuh dengan lebih cepat daripada yang terkena cahaya, tumbuhan menjadi pucat karena kekurangan klorofil, kurus, tidak berkembang, atau mengalami etolasi. Nah, batang membengkok ke arah cahaya dan berumur pendek. Sedangkan pada tumbuhan kacang hijau di tempat yang terang, kacang hijau memiliki bentuk yang hampir sama dengan di tempat yang gelap maksudnya ya. Kacang hijau di tempat yang gelap, kacang hijau memiliki bentuk yang hampir sama dengan tempat terang. Hanya ukuran batang, daun, dan akar yang berbeda. Pada tempat gelap, laju pertumbuhan sedikit lebih cepat dibandingkan tempat bercahaya karena hormon auksin lebih banyak dimiliki oleh tanaman di tempat ini dibandingkan di tempat terang. Nah, di tempat terang tadi mungkin Ibu ada kayak sedikit keliru ya. Di tempat terang tadi batang tanaman tumbuhan hijau itu dia berkembangnya agak sedikit lambat ya dibanding dengan tempat yang gelap. Nah, sebab tanaman di tempat ini hanya sedikit menerima cahaya matahari. Daunnya agak menguning dan batangnya kurus. Nah, itu tadi faktor perbedaan kedua tanaman hijau tersebut dari tempat terang dan tempat gelap. Nah, sesuai tadi yang Ibu bilang bahwa di akhir penjelasan akan adanya kuis. Jadi, sekarang yuk menanya nih. Apa sih perbedaan dasar yang dapat kita lihat dari dari kedua gambar ini? Ya, perbedaannya apa? Coba Ibu mau dengar? Ya, perbedaan dasar seperti yang tadi udah dijelasin di awal ya. Perbedaannya yaitu di mana tempat yang terang lebih mendapat banyak sinar matahari. Sedangkan tempat yang gelap
sedikit mendapat sinar matahari. Sedikit ya, mungkin bahkan tidak sama sekali mendapat sinar matahari ya. Terus apa penyebab kedua daun ini berbeda, di mana daun di tempat gelap itu terlihat kuning dan mengucup, sedangkan daun di tempat yang terang dia terlihat hijau dan segar. Nah, ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Seperti yang udah Ibu jelasin tadi, di mana daun di tempat yang kuning, yang gelap ini tidak melakukan fotosintesis karena tidak mendapatnya cahaya matahari tadi. Sedangkan daun di tempat yang terang melakukan fotosintesis karena mendapat cahaya matahari tadi, dan juga daunnya cukup memiliki klorofil dan berdaun lebar sehingga daunnya bisa berwarna hijau dan terlihat lebih segar. Nah, tadi Ibu ada bahas tentang pertumbuhan batang ya. Nah, kenapa sih batang itu yang lebih gelap itu terlihat ya kayak panjang sedikit daripada yang terang? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, benar. Dimana pada tempat yang terang kekurangannya suatu hormon hormon auksin, dimana di tempat yang terang kekurangannya suatu hormon auksin. Nah, kenapa di tempat yang terang kekurangannya suatu hormon auksin? Karena hormon auksin bila terkena sinar matahari maka ia akan hilang. Nah, sehingga pertumbuhan batang itu lebih lambat. Sedangkan di tempat yang gelap, di mana hormon auksin lebih banyak dibanding tempat yang terang, sehingga pertumbuhan batang di tempat yang gelap itu lebih cepat ya. Nah, itu juga. Terus sebutkan dua faktor yang mempengaruhi tumbuhan kacang hijau pada tempat gelap. Nah, tadi udah Ibu jelasin ya. Ya, benar. Dua faktornya, yang pertama itu yang pertama itu tidak mendapatnya cahaya matahari sehingga daun nampak lebih kecil, kuning dan mengecup dia. Terus yang kedua, kelebihannya hormon auksin sehingga batang itu tadi bertumbuh dengan cepat tetapi kurus. Gitu. Nah, mungkin sekian materi atau penjelasan dari Ibu pada materi ini. Nah, jika kurang paham, Ibu akan mengasih lihat video ke kalian semua. Nah, mata pelajaran pada hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ada gambar di mana terdapat 2 cup aqua ya. Yang masing-masing aqua itu berisi tanaman kacang hijau. Nah, yang membedakan keduanya yaitu yang pertama, tanaman kacang hijau yang daunnya hijau itu kan ada tertulis di situ ya. Kacang hijau di tempat yang terang atau kecambah di tempat yang terang. Nah, yang kedua itu adalah kacang hijau di tempat yang gelap. Nah, dari kita lihat ada perbedaan di antara kedua tanaman tersebut, ya kan? Nah, apa sih perbedaan di antara dua tanaman tersebut?
Ya, kalian benar. Perbedaan yang pertama dapat kita lihat bahwa di mana daun kacang hijau di tempat yang gelap itu terlihat kuning atau pucat ya. Sedangkan daun di tempat yang terang itu terlihat hijau segar. Ya kan? Nah, apa sih apa sih penyebab perbedaan yang dapat kita lihat? Dasarnya aja dulu. Coba. Ya, perbedaannya yaitu di tempat yang gelap dia tidak mendapat sinar matahari. Sedangkan di tempat yang terang tumbuhan kacang hijau mendapatkan sinar matahari. Bener ya, bener juga. Dan dapat kita lihat dari batangnya. Pertumbuhan batang di kacang hijau tempat yang gelap itu agak sedikit tinggi ya dibanding tumbuhan kacang hijau di tempat yang terang. Nah, nanti akan kita bahas tuh apa penyebabnya. Sekarang yang ibu mau tanya, apa sih penyebab perbedaan antara kedua daun tersebut? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, benar. Penyebab perbedaan kedua daun tersebut. Yang pertama kita bahas ya. Nah, yang pertama itu adalah daun di tempat gelap. Daun pada tempat gelap akan cenderung berwarna kuning kecil dan mengucuk. Hal ini dikarenakan cahaya mempengaruhi aktivitas fotosintesis pada tanaman karena sebagai energi akan proses fotosintesis. Nah, tanpa cahaya fotosintesis tidak dapat terjadi. Akibatnya daun kecambah atau kacang hijau akan berwarna kuning yang disebut etiolasi. Nah, jadi daun yang berwarna kuning itu disebut dengan etiolasi. Dan sedangkan daun yang di tempat terang, daun pada tempat terang cukup akan cukup cahaya akan berwarna hijau, mekar, daun lebar. Hal ini disebabkan karena terjadinya proses fotosintesis. Karena didukung lingkungan yang cukup cahaya sebagai sumber energi untuk berfotosintesis. Nah, akibatnya daun akan berwarna hijau karena memiliki cukup klorofil dan berdaun lebar. Nah, itu tadi. Makanya mengapa kedua daun itu berbeda. Nah, selanjutnya ada pun juga faktor perbedaan ya. Ada pun faktor perbedaan yang mengakibatkan kedua ini berbeda. Baik, Ibu akan jelasin ya, didengar ya, karena di akhir penjelasan ini akan ada kuis. Nih, cahaya memegang peran penting dalam proses fisiologis tanaman, terutama fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Nah, faktor lingkungan atau cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah atau kacang hijau ini. Cahaya yang selain berpengaruh terhadap proses fotosintesis juga berpengaruh terhadap pertumbuhan setiap organ dan keseluruhan tumbuhan. Nah, dalam keadaan terang, batang memiliki auksin yang sedikit. Karena auksin mengalami kerusakan jika terkena cahaya sehingga pertumbuhan pun terhambat. Tetapi, walaupun begitu, tumbuhan dalam keadaan terang memiliki banyak klorofil dan tumbuh berkembang. Sedangkan dalam keadaan gelap, batang memiliki banyak auksin. Sedangkan dalam keadaan gelap, batang memiliki banyak auksin sehingga tumbuh paling panjang. Tetapi dalam keadaan gelap, ini walaupun tumbuh dengan lebih cepat daripada yang terkena cahaya.
tumbuhan menjadi pucat karena kekurangan klorofil, kurus, tidak berkembang, atau mengalami etolasi. Nah, batang membengkok ke arah cahaya dan berumur pendek. Sedangkan pada tumbuhan kacang hijau di tempat yang terang, kacang hijau memiliki bentuk yang hampir sama dengan di tempat yang gelap maksudnya ya. Kacang hijau di tempat yang gelap, kacang hijau memiliki bentuk yang hampir sama dengan tempat terang. Hanya ukuran batang, daun, dan akar yang berbeda. Pada tempat gelap, laju pertumbuhan sedikit lebih cepat dibandingkan tempat bercahaya karena hormon auksin lebih banyak dimiliki oleh tanaman di tempat ini dibandingkan di tempat terang. Nah, di tempat terang tadi mungkin Ibu ada kayak sedikit keliru ya. Di tempat terang tadi batang tanaman tumbuhan hijau itu dia berkembangnya agak sedikit lambat ya dibanding dengan tempat yang gelap. Nah, sebab tanaman di tempat ini hanya sedikit menerima cahaya matahari. Daunnya agak menguning dan batangnya kurus. Nah, itu tadi faktor perbedaan kedua tanaman hijau tersebut dari tempat terang dan tempat gelap. Nah, sesuai tadi yang Ibu bilang bahwa di akhir penjelasan akan adanya kuis. Jadi sekarang yuk menanya nih. Apa sih perbedaan dasar yang dapat kita lihat dari dari kedua gambar ini? Ya, perbedaannya apa? Coba Ibu mau dengar? Ya, perbedaan dasar seperti yang tadi udah dijelasin di awal ya. Perbedaannya yaitu di mana tempat yang terang lebih mendapat banyak sinar matahari. Sedangkan tempat yang gelap sedikit mendapat sinar matahari. Sedikit ya. Mungkin bahkan tidak sama sekali mendapat sinar matahari ya. Terus apa penyebab kedua daun ini berbeda, di mana daun di tempat gelap itu terlihat kuning dan mengucuk. Sedangkan daun di tempat yang terang dia terlihat hijau dan segar. Nah, ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Seperti yang udah Ibu jelasin tadi, di mana daun di tempat yang kuning, yang gelap ini tidak melakukan fotosintesis karena tidak mendapatnya cahaya matahari tadi. Sedangkan daun di tempat yang terang melakukan fotosintesis karena mendapat cahaya matahari tadi, dan juga daunnya cukup memiliki klorofil dan berdaun lebar sehingga daunnya bisa berwarna hijau dan terlihat lebih segar. Nah, tadi Ibu ada bahas tentang pertumbuhan batang ya. Nah, kenapa sih batang itu yang lebih gelap itu terlihat ya kayak panjang sedikit daripada yang terang? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, benar. Dimana pada tempat yang terang kekurangannya suatu hormon hormon auksin. Dimana di tempat yang terang kekurangannya suatu hormon auksin. Nah, kenapa di tempat yang terang kekurangannya suatu hormon auksin? Karena hormon auksin bila terkena sinar matahari maka ia akan hilang. Nah, sehingga pertumbuhan batang itu lebih lambat. Sedangkan di tempat yang gelap, di mana hormon auksin lebih banyak dibanding tempat yang terang, sehingga pertumbuhan batang di tempat yang gelap itu lebih cepat ya. Nah, itu juga. Terus
Sebutkan 2 faktor yang mempengaruhi tumbuhan kacang hijau pada tempat gelap. Nah, tadi udah saya jelasin, udah Ibu jelasin ya. Ya benar. 2 faktornya, yang pertama itu kenapa yang pertama itu tidak mendapatnya cahaya matahari sehingga daun nampak lebih kecil, kuning dan kecup ya, mengecup dia. Terus yang kedua, kelebihannya hormon auksin sehingga batang itu tadi bertumbuh dengan cepat tetapi kurus, gitu. Nah, mungkin sekian materi atau penjelasan dari Ibu pada materi ini. Nah, jika kurang paham, Ibu akan mengasih lihat video ke kalian semua. Nah, mata pelajaran pada hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.